Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Junia Rizki, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas 2 DHTN, mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan NIM 1911150035, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman materi atau pemaparan tentang pembelajaran akhlak tasawuf. Saya akan menjelaskan dari pembahasan sub materi 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang perbedaan definisi antara akhlak dan tasawuf dan serta perbedaan objeknya. Sebelum kita mengetahui apa perbedaan dari definisi tersebut, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari akhlak tasawuf, apa definisinya. Pengertian akhlak, kata akhlak berasal dari bahasa Arab huluk yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan huluk karena etika bagaikan holkoh atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, huluk adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Pengertian akhlak dapat diartikan juga dengan kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak, serta pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Selanjutnya, pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Selanjutnya, pengertian tasawuf. Secara lugawi, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian. Di sini saya akan menjelaskan 7 pengertian akhlak tasawuf. Pertama, tasawuf berasal dari kata ahlus suffah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tasawuf berasal dari kata saffah, berarti bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Ketiga, tasawuf berasal dari kata saf, artinya orang yang ketika sholat selalu berada di paling depan. Keempat, istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Suffah. Kelima, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Keenam, tasawuf berasal dari kata saufana, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak yang tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wool. Selanjutnya, secara istilah, pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan ma'rifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW dalam mendekatkan diri dan mencapai keriduannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan definisi antara akhlak dan tasawuf itu, jika ilmu tasawuf itu lebih ke bagaimana cara tentang membersihkan diri, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan tidak tergiur oleh duniawi. Sedangkan ilmu akhlak itu refleksi dari penerapan ilmu tasawuf sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilakunya Rasulullah SAW tanpa adanya pertimbangan lagi. Serta perbedaan objeknya, yaitu objek ilmu tasawuf itu lebih ke jiwa manusia. Pembahasannya tidak secara fisik karena lebih ke masalah fisiologi manusia atau biologi, sedangkan objek ilmu akhlak itu adalah sebuah bentuk dari tingkah laku. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi 1B, landasan tasawuf Islam, hadis tentang akhlak dan hadis Nabi tentang tasawuf. Hadis Nabi tentang tasawuf.
Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumil aksara min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Artinya, demi Allah aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tentang akhlak. Inna min ahibbukum ilaya wa ukribukum minni majlisan yaumal kiamati uhsanukum uhlaq. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dengan akhlak yang sempurna, akhlak yang agung dan akhlak yang baik. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan kita yang sangat baik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang materi kedua, yaitu ayat yang berhubungan tentang akhlak dan tasawuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan berzikir yang banyak. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Maka dari itu seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Di mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki, Allah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka orang itu termasuk orang yang musyrik. Orang yang musyrik bahkan kesyirikan adalah seburuk-buruknya akhlak, maka seorang tidak boleh tertipu dengan pergaulan baik yang dilakukan oleh sebagian orang kafir, karena hal itu mereka lakukan demi maslahat dunia dan tujuan-tujuan dunia. Mereka sama sekali tidak mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala pada hari pertemuan dengannya. Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan seseorang dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar ia mendapatkan surga dan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu 3 macam tasawuf. Tasawuf ada 3 macam. Yang pertama, tasawuf falsafi. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid atau kalam teologi. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensinya dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf filsafi ini mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis, sehingga lahir konsep-konsep semacam ijtihad, wahdatul wujud, gradasi wujud, insan kamil, Nur Muhammad, dan lain-lain. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah atau berpikir, termasuk kajian dan baca-baca kitab. Pekerjaan para murid mendengar tausiah, bahkan diskusi yang didasarkan adalah kesadaran kognitif atau otak. Kedua, tasawuf akhlaki. Dari namanya saja kita mengetahui bahwa tasawuf ini lebih fokus ke akhlak atau etika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahiriah dan batiniah. Ada yang menyebutnya dengan hadap-hadap dalam berguru, sehingga terkenal aturan mendahulukan adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim daripada kita, kan? Semua kitab sudah iblis baca, tetapi ia angkuh merasa paling benar. Kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Jadi selain ilmu, kita juga harus beradab. Ketiga, tasawuf irfani. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengubah atau mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Selanjutnya, materi ketiga,
Perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan atau ragu-ragu akan menyusahkan atau merugikan kita nanti di akhirat. Bisa kita pahami dengan pengertian lain, misalnya zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Wara adalah meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhirat. Dari arti zuhud dan wara tadi kita bisa mengambil kesimpulan atau hikmah, zuhud lebih tinggi derajatnya dari wara, sedangkan wara itu lebih utama didahulukan. Jadi kedua-duanya itu penting. Arti zuhud dan wara tadi yang saya jelaskan tadi disandarkan kepada tujuan utama hidup kita sebagai manusia kan, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu segala perkara dunia yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi akhirat sebaiknya ditinggalkan. Namun untuk akhirat manusia tetap butuh modal dunia, yaitu tetapi jangan sebatas yang bermanfaat. Nah, tapi jangan juga kita melupakan dunia seluruhnya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa uhsin kama uhsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kehidupan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Sabda Nabi tentang wara, da' ma yaribuka ila ma yaribuka, yang artinya tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Contoh orang yang zuhud. Hati seorang yang zuhud telah terlepas dari pengaruh dunia. Sikap zuhud akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Orang yang zuhud tidak akan pelit dan kikir terhadap orang yang meminta sebagian hartanya. Zuhudnya seorang juga akan membuat dia sibuk dengan urusan akhirat. Ia tidak akan terjebak pada kesibukan duniawi. Sering kita tidak menyadari bahwa kesibukan duniawi membuat kita lalai dalam beribadah. Contohnya misal, seseorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai dalam beribadah. Karena dia tahu ada orang yang mengatakan itu boleh, halal, dan ada yang mengatakan haram. Dia lebih baik meninggalkan itu karena itu ragu-ragu, jadi dia meninggalkannya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang materi 3B, yaitu hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Selanjutnya materi keempat. Materi 4 tentang musahabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal berdasarkan dalil Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang itu. Yang pertama yaitu muhasabah. Kata muhasabah memiliki arti menghitung, mengevaluasi, mengoreksi, dan juga bermakna introspeksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum maqaddama salighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya taubah. Taubah berarti juga tobat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi'attakhazikumul ijla fattubu illa barikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung atau anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu, sungguh dialah maha penerima tobat, maha penyayang. Selanjutnya, syukur. Syukur adalah lawan kata dari kufur. Kufur artinya menutup diri, sedangkan syukur membuka atau mengakui diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Naml ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi anna atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma rahu mustakira innahu qala haza min fadli rabbi liyabluwanni aashkuru akfar wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kaffara fa inna rabbi aniyan karim. Yang artinya, seorang yang punya ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia atau Sulaiman itu melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Yang selanjutnya yaitu sabar. Artinya menahan. Sabar itu artinya menahan. Sabar adalah menahan diri dari segala macam masalah, kesedihan, kesulitan, segala yang kita benci. Nah, sabar ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya 5. Ikhlas. Kata ikhlas diperoleh dari Al-Quran, yaitu ikhlas. Maknanya adalah murni. Surat ini menceritakan tentang kemurnian manusia dalam pengabdian terhadap Tuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Shadaqallahul azim. Selanjutnya pembahasan tentang ridho. Ridho adalah sikap menerima segala ketentuan Allah, tenang dalam menghadapi cobaan dengan senantiasa tidak berputus asa untuk mengatasi masalah itu. Tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan, berserah diri kepada Allah dalam hasil sesuatu pekerjaan atau menanti akibat dari segala sesuatu yang ditunggu atau keadaan itu.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.